يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ مستعدون للدرس؟ Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib nabda indana ar-raqam ats-tsalits wa tarahum ala ashabi Muhammad kullihim. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, wa tarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Wajib mendoakan para sahabat Rasulullah SAW dengan rahmat atau mengatakan rahimahumullah. At-tarahum artinya mendoakan dengan rahmat. Ya, seperti mengatakan fulan rahimahullah, itu namanya at-tarahum. As-sahaba rahimahumullah. Atau dalam ungkapan sebagian ulama at-taraddi anhum, mendoakan dengan keridhaan radhiyallahu anhum. Dan ini yang paling masyhur. Namun intinya mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa tarahum ala ashabi Muhammadin kullihim. Sebelum kita baca semuanya, kita bahas semuanya, perlu kita tegaskan dan terus akan kita sampaikan tentang siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini salah satu juga pintu pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya. Para al-muhaqqiqun, pakar ulama ahli sunnah mengatakan as-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Intinya as-sahabi namanya sahabat Nabi
yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, ya tentunya saat Rasul masih hidup. Kemudian apa? Wa amana bihi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas al-iman. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa in takhallalat riddah, meskipun ada saat-saat dia pernah murtad namun dia kembali lagi, ya tetap namanya as-sahabi. Intinya tadi, man laqiya Nabi sallallahu wa amana bihi wa mata ala dzalik. Ini kita tegaskan karena di luar sana ahlul bid'ah ingin untuk menjatuhkan martabat sebagian para sahabat mereka lewat jalur definisi. Ya. Di antaranya tokoh Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjatuhkan Muawiyah radhiyallahu anhu, dia pun membuat definisi yang bid'ah tentang sahabat Rasul dengan mengatakan sahabat Nabi itu yang pernah menemani Nabi setahun atau 2 tahun. Dibatasi oleh apa? Waktu tadi. Padahal para ulama Ahlussunnah mengatakan meskipun sesat bertemu dengan Nabi, yang penting beriman, meninggal di atas keimanan, itu sahabi. Ya, namun kalau Taqiyuddin Nabhani, tokohnya Hizbut Tahrir, mengatakan harus syaratnya setahun atau 2 tahun. Ini definisi bid'ah yang dibuat-buat, atau dia mengatakan juga pernah berperang bersama Nabi sekali atau 2 kali. Ini definisi bid'ahnya mereka. Dari definisi itu dia pun mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Rasul yang mulia, yang Rasul doakan Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah, yang pernah menulis Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang ahli bid'ah itu punya berbagai macam cara untuk menjatuhkan para sahabat. Kalau langsung mencaci maki kelihatan, ya. Namun tadi pakai definisi yang bid'ah dan seterusnya. Maka kita perlu tegaskan sahabat Nabi tadi, man laqiya Nabi sallallahu wa amana bihi wa mata ala dzalik. Baik. Kita baca lagi. Wa tarahumu ala ashabi Muhammadin kullihim. Akidah Ahlussunnah mengatakan wajib mendoakan para sahabat dengan rahmat Allah. Semuanya kullihim. Tidak ada apa? Pengecualian sama sekali. Semua yang termasuk definisi tadi, kewajiban kita mendoakan mereka. Ya. Fa inna Allah azza wa jalla qala, karena Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan yang mendahului kita dengan keimanan dari umat Nabi Muhammad siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi redaksi ayat sebelumnya tentang para sahabat minal muhajirin wal al-ansar. Ini ayat ke-10, ayat ke-9-nya tentang al-ansar, ayat ke-8-nya tentang al-muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Maka yang dimaksud dengan walladzina sabaquna bil iman, para sahabat. Demikian pula ayat yang ke-9, walladzina tabawwad dara wal imana min qablihim, sampai akhir ayat. Ini adalah perintah Allah untuk kita mendoakan para sahabat, entah dengan istighfar lahum
atau dengan at-tarahum atau dengan at-taradi anhum. Yang penting mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Ini salah satu akidah kewajiban seorang muslimah mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, falam nu'mar illa bi istighfarin lahum. Kita tidak diperintahkan, yaitu oleh Allah dalam ayat tadi surat Al-Hasyr ayat ke-10, kecuali memohonkan ampun untuk para sahabat Rasulullah SAW. Wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Ya. Ini sekali lagi salah satu akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan rahmat, ridha, dan juga ampunan. Maka kalau antum perhatikan para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, mereka tidak lepas dengan apa? Pujian dan juga doa terhadap para sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Entah dengan tertulis apa tuh dengan apa? Al-lisan. Maka antum biasakan, meskipun mungkin di kitab antum nggak ada tulisan misalnya an Abi Hurairah, antum tambah saja tidak ada masalah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Aisyah radhiyallahu anha. Ini kebiasaan ulama ahli hadis. Entah itu tertulis ataupun nggak ditulis di kitab, antum lafadzkan sendiri. Ini salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan para sahabat dengan tadi at-taradi atau at-tarahum. Tidak ada masalah. Abu Bakar rahimahullah, tidak ada masalah. Meskipun yang lebih masyhur apa? Radhiyallahu taala anhu. Di sini juga perlu ditegaskan, ada salah satu kebiasaan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengkhususkan doa untuk Ali bin Abi Thalib saja dengan karramallahu wajhah. Ini juga antum harus waspadai kalau baca kitab. Meskipun mungkin penulisnya dari Ahlussunnah, bisa jadi tulisan itu dari penerbit, dikatakan Ali karramallahu wajhah. Antum jangan ikuti. Antum pakai kebiasaan ulama salaf, ulama alil hadis, ulama alil sunnah. Entah at-tarahum atau at-taradi radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib al-Khalifah ar-Rasyid radhiyallahu anhu. Jangan pakai apa? Karamallahu wajhah. Mungkin ada yang bertanya, kan maknanya baik Ustaz, karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah Ali. Yang pertama kita katakan bahwasannya tadi ini adalah ciri khasnya, kebiasaannya ahli al-bidah dari kalangan Syiah Rafidhah. Mereka yang mempeloporinya. Mereka ada unsur mengkultuskan, mengkeramatkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok enggak Abu Bakar karamallahu wajhah? Kenapa enggak Umar bin Khattab karamallahu wajhah? Kenapa kok hanya Ali? Ini yang pertama. Ini memang ada unsur dari mereka yang mengadakan pertama kali. Yang kedua, kalau mereka ditanya, kenapa kok Ali bin Abi Thalib kalian doakan dengan karamallahu wajhah? Mereka akan menjawab, karena Ali tidak pernah wajahnya sujud kepada berhala. Maka kata para ulama, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Nggak pernah beliau sujud kepada apa? Berhala. Kenapa kok hanya Ali yang dikhususkan dengan karamallahu wajhah? Maka sekali lagi, hati-hati kalau ada apa istilah doa karamallahu wajhah untuk Ali bin Abi Thalib. Meskipun mungkin di buku antum baca, mungkin antum waktu mengajar atau disuruh membaca ada tulisan karamallahu wajhah untuk Ali, antum ganti radhiyallahu anhu, karena itu menyelisihi manhaj as-salaf. Sekali lagi itu salah satu produknya kelompok Syiah Rafidhah untuk mengkeramatkan Al-Khalifah ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Al-Humaidi rahimahullah, faman sabbahum au tanaqasahum au ahadan minhum falaisa ala sunnah. Ini poin yang kedua tentang sikap terhadap para sahabat. Barang siapa yang mencaci maki mereka para sahabat atau menjatuhkan martabat mereka atau salah satu dari mereka, maka dia bukan di atas sunnah, alias bukan ahli sunnah, alias mubtadi'. Karena ini berkaitan dengan usul sunnah. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di muqaddimah bahwasanya inilah garis pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kalau menyelisihi salah satu prinsip ahli sunnah, menyelisihi usul sunnah, usulul akidah, maka dia mubtadi', bukan di atas as-sunnah. Ini yang juga ditegaskan oleh Imam Al-Humaidi, falaisa ala sunnah. Dan sudah sering kita tegaskan. Ya, pembeda antara ahli sunnah ahli bid'ah itu bukan masalah ya furu' dalam masalah fikih, bukan masalah akhlak, namun masalah usulul akidah, usulus sunnah. Seperti yang sudah pernah ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal kitab Usulus Sunnah. Beliau mengatakan, as-sunnah allati man tarakaha walam yu'min biha walam yakbalha lam yakun min ahliha. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, masalah yang satu ini, masalah usul sunnah. Dari mana kita tahu usul sunnah? Ya dari kitab-kitab al-aqidah. Ya. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Harb Al-Kirmani atau Al-Kirmani dalam kitab As-Sunnah. Yang sempat antum kaji dulu ya, awal sama Syekh Abdul Aziz. Ya, di muqaddimah kitab itu juga ada ungkapan seperti itu. Ada yang hafal? Nah, Imam Harb Al-Kirmani dalam kitabnya As-Sunnah beliau mengatakan, "Naam, hadhihi madzahibu a'immatil ilmi ashabil athar ahli sunnah faman khalafa wa abaqa ilaha ya au ta'anaha au abaqa ilaha fahuwa mukhalifun mubtadi'un." Ya, kata beliau, barang siapa atau inilah mazhab a'immatil ilmi, inilah akidah-akidah imam-imam al-ilm, imam-imam kaum muslimin, ashabis sunnah atau ashabil athar ahli sunnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan barang siapa menyelisihinya maka dia mukhalifun, termasuk mukhalif, mubtadi'. Ini ukuran mubtadi' itu kalau menyelisih apa? Di usul sunnah. Faman khalafaha fahuwa mukhalifun mubtadi'. Kharijun an jama'atil muslimin. Ini sekali lagi tolak ukur ini ahli sunnah ahli bid'ah masalah usulu as-sunnah. Di antara usul sunnah apa? Ya ini pembahasan kita. Masalah para sahabat Rasul. Barang siapa yang mencaci maki para sahabat Rasul atau satu saja, ya, nggak usah banyak, satu saja dari sahabat Rasul dicaci maki seperti tadi, mencaci maki Muawiyah, maka dia bukan ala sunnah, falaisa ala sunnah alias mubtadi'. Ada ungkapan juga yang mirip dengan ini dari Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah. Nah, ada yang hafal? Tadi awal muqaddimah Imam Ahmad tadi. Sekarang ungkapan Imam Ahmad tentang ini.
mirip dengan ucapan Imam Al-Humaidi. Kalau Imam Humaidi dengan ungkapan falaysa ala sunnah. Kalau Imam Ahmad langsung fahuwa mubtadi'. Ada yang hafal? Baik, antum masih syabab harus banyak hafal ya. Terutama aqwalus salaf, terutama yang berkaitan dengan usulus sunnah, dengan al-aqidah. Ya, paling tidak untuk terus mengingatkan kita. Ya, paling tidak untuk kita sendiri. Agar kita tetap ingat usulus sunnah. Agar kita bisa tetap di atas ahli sunnah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabi Rasulullah alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'un laisa ala sunnah hatta tarahama ala jami'ihim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mencela, mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul atau membencinya karena suatu sebab tertentu, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Rasul tersebut, fahuwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah. Sampai dia tarahama, mendoakan para sahabat semuanya dengan rahmat, dengan kebaikan. Wa yakunu qalbuhu atau wa yakuna qalbuhu lahu saliman. Sampai hatinya itu selamat ya terhadap para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, itu di akhir-akhir kitab ya, di akhir-akhir kitab Usulu As-Sunnah. Kata Imam Al-Humaidi, faman sabbahum au tanaqasahum au ahadan minhum falaysa ala sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa waladi nafsi biyadihi law anna ahadam anfaqa misla hudin ma balagha muddadihim wala nasifah. Rasul mengatakan, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai satu emut dari sahabat atau separuhnya. Ini larangan dari Rasul untuk mencaci maki para sahabat beliau. Demikian pula Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ancaman yang sangat berat bagi yang mencaci maki para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan yang suka mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah mal'unun, orang-orang yang terlaknat. Dan para ulama Ahlussunnah sangat amat keras dalam masalah ini. Ucapan-ucapan keras tegas mereka terhadap yang mencaci maki, membenci para sahabat sangat luar biasa banyaknya. Kala Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki para sahabat Rasul, ketahuilah dia adalah zindik alias munafik. Kemudian dia mengatakan, li anna rasula indana haqqun, atau li anna al-Qur'an indana haqqun wa rasul indana haqqun wa inna ma adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran adalah hak, Rasul adalah hak menurut kami. Dan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kami, para sahabat Rasul SAW, innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubatil kita wa sunnah.
Sesungguhnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat, ya, kata Imam Al-Ghazali tadi, ingin untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu tujuan utama mereka, untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Yang lebih layak dicaci maki mereka yang mencaci maki para sahabat. Wahum zanadiqah. Dan yang mencaci maki para sahabat itu zindiq. Ya, sekali lagi ini adalah apa? Ucapan tegas para ulama salaf. Kita membenci yang membenci para sahabat. Bukan malah yang mencaci maki sahabat ditokohkan, puji dan seterusnya. Contoh kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok Harakiyin. Mereka menyanjung memuji Said Qutb yang jelas-jelas mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengatakan Muawiyah ketika bertikai dengan Ali bin Abi Thalib menggunakan kecurangan, kelicikan, kemunafikan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kalau menurut ulama salaf yang wajib dibenci, dicaci maki, yang mencaci maki para sahabat Rasul. Ya, ini sekali lagi bedanya ahli sunnah dengan al-bid'ah, terutama dalam bab as-sahabah. Ahli sunnah membela para sahabat mati-matian. Ya, bukan malah membela mati-matian yang mencela para pencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit ucapan Imam Al-Humaidi. Walaysa lahu fil fai'i haqqun. Dan orang yang mencaci maki para sahabat tidak berhak mendapatkan al-fai', yaitu al-fai' harta yang didapati dari lawan kaum muslimin alias orang-orang kafir sebelum berperang, alias mereka sudah kalah sebelum berperang. Ya. Beda dengan ghanimah. Ghanimah perang dulu baru dapat rampasan perang. Kata Imam Al-Humaidi, walaysa lahu fil fai' haqqun. Orang yang mencaci maki para sahabat enggak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Misalnya, di tengah prajurit kaum muslimin ada yang mencaci sahabat, sedangkan waktu itu ada pembagian harta dari tadi kaum kufar misalnya, dia enggak berhak mendapatkan al-fai' tersebut. Akhbarana bidzalik ghairu wahidin an Malik ibni Anas. Mengabarkan tentang hal ini lebih dari seseorang dari Imam Malik. Artinya Imam Malik berpendapat yang mencaci maki sahabat tidak berhak mendapatkan fai'. Berdasarkan firman Allah, kata Imam Malik, qasamallahu ta'ala al-fai'. Allah membagi harta fai' dalam surat Al-Hasyr menjadi beberapa golongan. Di antaranya lil fuqara'il muhajirin. Bari orang-orang fuqara' muhajirin. Kemudian ayat selanjutnya tentang Al-Ansar. Kemudian yang selanjutnya walladzina ja'u min ba'dihim. Yang berhak mendapatkan fai' yang mendoakan para sahabat tadi dengan ampunan. Yang tidak mendoakan bahkan mencaci maki tidak berhak mendapatkan harta tadi al-fai'. Faman lam yakul hada lahum falaysa mimman ju'ila lahul fai'. Barang siapa yang tidak mengatakan Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, yang tidak mendoakan para sahabat tidak berhak mendapatkan al-fai'. Ini berdasarkan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ini. Fahim Tom? Baik. Kita mau tambahkan lagi, Imam Malik luar biasa ucapan beliau terhadap orang-orang yang membenci para sahabat Rasul. Terutama dari kalangan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ada lagi ucapan beliau yang masyhur juga yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah ayat terakhir 29. Ada yang hafal ucapan Imam Ibnu Katsir? Baik. Nah,
Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah ayat yang terakhir ketika sampai kepada ayat liyaghidha bihimul kuffar, beliau mengatakan wa min hadhil ayah intaza'al Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfirir rawafid li'annahum yubghiduna sahabah. Kata Imam Ibnu Katsir, dari ayat ini liyaghidha bihimul kuffar, Imam Malik berdalil ya dalam salah satu riwayat untuk mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena membenci para sahabat Rasulullah SAW. Agamanya kelompok Syiah Rafidhah dibangun di atas caci makian terhadap para sahabat. Agama mereka sabbus sahabat. Ya. Makanya Imam Malik mengkafirkan mereka berdasarkan ayat liyaghidha bihimul kuffar. Allah menjadikan orang kafir murka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalau antum baca ya ucapan-ucapan kelompok Syiah Rafidhah naudzubillah min dzalik, luar biasa caci makian mereka kepada para sahabat. Contoh mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh mereka atau ahli hadas mereka Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, kanan nasu ba'da wafati Rasulullah SAW ahla ridda ila salasa. Dahulu manusia sepeninggal Rasul, maksudnya para sahabat, murtad ya setelah Rasul meninggal. Naudzubillah min dzalik, mengkafirkan apa? Para sahabat kecuali 3 saja, Salman, Miqdad dan Abu Dzar sebagainya. Ya sedikit sekali yang mereka apa? Hormati, yang lain mereka kafirkan, mereka caci maki. Ya. Di antaranya lagi tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi mengatakan wa min aqidatina at-tabarru li al-asnam al-arba'. Di antara akidah kami, kata Syiah Rafidhah, kami berlepas diri dari 4 berhala. Siapa berhala menurut mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah mereka, caci makian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan yang sudah sering kita sampaikan, tokoh mereka juga di abad-abad ini ketika mentalkin, mendikte orang masuk Syiah Rafidhah, ditalkin 4 kalimat syahadat. Di antaranya asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi akidahnya kelompok Syiah Rafidhah yang kufur. Oleh karena itulah mereka banyak dikafirkan para ulama Ahlussunnah, di antaranya oleh Imam Malik rahimallahu taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ucapan Imam Al-Humaidi ada 2 akidah atau sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat. Mendoakan kebaikan terhadap para sahabat dan tidak mencaci maki. Ya. Kalau tidak salah dalam kajian kita di Hadi Aqidatuna wa Da'watuna atau Hadi Da'watuna wa Aqidatuna pernah kita bahas. Ada 5 akidah atau sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasul. Betul tidak? Atau anak yang lupa? Sudah kita sampaikan belum? Ini sering kita tegaskan dalam kajian-kajian tentang sahabat Rasul. Ada 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW yang itu merupakan bagian akidah Ahlussunnah. Yang pertama, hubbus sahabah, mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar.
tanda keimanan mencintai kaum Al-Ansar. Para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Demikian pula sahabat Rasul yang lainnya. Dalam riwayat dikatakan, la yuhibbul ansar illa mu'minun. Tidaklah yang mencintai kaum Al-Ansar kecuali orang mukmin. Lawannya, ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar. Al-Ansar la yubghidhum illa munafik. Kaum Al-Ansar tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Ya, sekali lagi ini sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Rasul, mencintai semua para sahabat Rasul tanpa ada pengecualian. Meskipun ada derajatnya, mencintai Abu Bakar tidak sama dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Rasul, Rasul mencintai Abu Bakar lebih daripada yang lainnya. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan ucapan yang sangat bagus sekali tentang masalah ini. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ashab Rasulullah alaihi wasallam. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah alaihi wasallam tanpa ada pengecualian. Yang tergolong dalam definisi sahabat tadi wajib kita cintai, kata Imam At-Tahawi. Namun kata beliau, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kita tidak berlebihan dalam mencintai para sahabat. Jangankan mencintai para sahabat, mencintai Rasul saja nggak boleh berlebihan. Sampai mengangkat derajat Rasul, ya sama dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik, syirik kepada Allah. Apalagi para sahabat, kita cinta kepada mereka, namun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menyamakan mereka dengan Rasul. Tidak boleh menyamakan mereka dengan na'udzubillah min Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah menyamakan Ali, Husain, Hasan, Ahlul Baitnya Rasul dengan sejajar dengan Allah, dengan mengatakan mereka tahu yang gaib dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, cinta kepada para sahabat wajib, namun nggak boleh berlebihan. Contoh juga misalnya kita cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian ucapan beliau kita dahulukan di atas ucapan Allah dan Rasul, juga tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian kata Imam Tahawi tadi, wala natabarra min ahadin minhum. Kita tidak boleh berlepas diri, membenci satu pun dari mereka. Ini juga membantah kelompok Syiah Rafidhah dan yang mengikuti jejak mereka. Kita wajib mencintai wala kepada semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Tahawi lagi, wa nubghidu man yubghidu. Kita wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Ini sikap Ahlus Sunnah terhadap mereka yang membenci para sahabat, membenci mereka, bukan malah mencintai mereka, bukan mentokohkan, memuji mereka. Membenci orang-orang yang apa? Membenci para sahabat, wa bighil khiliyat kuruhum, dan yang mencaci maki para sahabat kita benci. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wala wal bara fillah. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kemudian kata Imam Tahawi tadi, wala nadhkurum illa bi khairin, dan kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Tahawi, wa hubbuhum dinun. Cinta para sahabat itu ajaran agama. Jadi antum jangan menyempitkan ajaran agama itu hanya apa? Salat, puasa, zakat, haji. Lebih dari itu, ada ibadah qalbiyah. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al ad-dhahira wal batinah. Antum cinta para sahabat itu mendatangkan pahala. Itu bagian ajaran agama. Wa hubbuhum dinun wa imanun, itu merupakan cabang keimanan. Mencintai para sahabat. Demikian pula tadi, membenci yang membenci para sahabat
membenci yang mencaci maki para sahabat, itu agama Islam. Itu adalah cabang keimanan. Antum dapat pahala kalau membenci orang yang membenci para sahabat Rasul. Maka sekali lagi jangan disempitkan ibadah itu dengan tadi ibadah-ibadah dhahirah saja, tidak. Ibadah qalbiyah juga. Ini luar biasa pahalanya, banyak ladang pahala. Al-wala wal bara lillah. Ya, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kemudian kata beliau wa ihsanun, mencintai para sahabat itu bentuk berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik itu bukan saja ya ngasih amplop, bukan itu saja. Ya, amplop tok ya wallahu alam isinya. Intinya sekali lagi ibadah jangan disempitkan hanya amalan yang dohir. Amalan batin ini banyak cabang-cabang keimanan di dalamnya. Ada banyak ladang pahala. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, wa bughduhum, membenci para sahabat Rasul adalah kufrun, kekafiran. Makanya Imam Malik tadi mengkafirkan Syiah Rafidah karena mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula beliau mengatakan wanifakun, membenci para sahabat bentuk kemunafikan. Sebagaimana kata Rasul tadi, ayatun nifak bughdul ansor, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansor. Wa tughyanun, dan membenci para sahabat bentuk kesesatan. Ya, ini sekali lagi selayaknya untuk terus antum apa? Ingat, kalau bisa dihafalkan, sampaikan kepada umat. Karena berapa banyak dari kaum muslimin yang mereka masih tidak bisa menjaga lisan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasulullah SAW. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat ar-Rasul. Hati tidak dengki kepada para sahabat, tidak benci, lisan tidak mencaci maki. Itu min usuli ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat tadi. Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Taib, itu poin pertama, sikap ataupun akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Rasul, yaitu apa? Mencintai para sahabat Rasulullah SAW semuanya. Yang kedua, as-sana alaihim, memuji para sahabat Rasulullah SAW semuanya. As-sana alaihim. Ini sebagaimana kata Imam Tahawi tadi. Wala nadhkuruhum illa bi khairin. Dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan, alias memuji mereka. Nanti antum kalau lihat syarah Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi akan menjumpai kata-kata as-sana alaihim. Wajibnya memuji apa? Para sahabat Rasul SAW. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasul memuji mereka dalam banyak ayat, dalam banyak al-hadis. Yang pertama Al-Baqarah, At-Taubah 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin al ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lama di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Ayat kedua dalam surat tadi Al-Hasyr 8, 9 dan 10. Lil fuqara'il muhajirin sudah kita baca tadi. Al-Ansar walain tabawa darwal imana min qablihim. Kemudian surat Al-Fatah ayat yang terakhir tadi.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa apa? Simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Kemudian ayat berikutnya laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyunaka tahta asy-syajarah. Ini sekali lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan pujian Allah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Tadi Rasul mengatakan la tasubbu ashabi fa walin nafsi biyadi dan seterusnya. Ini pujian Allah dan Rasul terhadap para sahabat Rasul. Maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, poin yang ketiga, sikap atau akidah yang ketiga, mendoakan mereka atarahum tadi, atarahum atau ataradi au istighfar lahum. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian yang keempat, tadi sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjaga hati tidak dengki, menjaga lisan tidak mencaci maki. Alias tidak dengki dan tidak mencaci maki para sahabat Nabi. Dan yang kelima, yang terakhir, al-iqtida bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mencantumkan pembahasan ini yang kelima ini di awal kitab beliau Ushulus Sunnah. Kata beliau Ushulus Sunnah indana al-iqtida bima kana alaihi atau at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu wal iqtida'u bihim. Mengikuti jejak para sahabat atau mengikuti pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham tum? Ucapan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat Rasul sebagai suri toladan. Li'annahum kanu abar hadil ummati quluban. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat Rasul? Karena mereka yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqallahum takallufan, tidak ekstrim dalam beragama. Wa aqwamahum hadyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanahum halan, yang paling baik keadaan mereka. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabi wa iqamati dinihi. Mereka para sahabat adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali jasa-jasa para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak mereka. Li'annahum kanu alal hudal mustaqim, karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia para sahabat Rasul sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surga kelak. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam.
Iya, ini pertanyaan sebetulnya sudah lewat kejadiannya, yaitu berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, kita beberapa saat yang lalu sudah menegaskan, ya, entah di kajian, entah di tulisan, bahwasanya di antara akidah ahli sunnah, Idul Fitri ikut pemimpin kaum muslimin, ikut pemerintah kaum muslimin. Ini bagian akidah ahli sunnah. Dari mana kita tahu? Ya, dari kitab-kitab akidah. Di antaranya dari akidahnya Sufyan Ats-Tsauri yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah, alias beliau ulama di abad kedua Hijriah, ya. Beliau mengatakan kepada muridnya yang bernama Syu'aib, "Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasalah khalfa kulli barrin wa fajirin." Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek. Kata Syu'aib, "As-salata kullaha?" Apakah setiap salat di belakang pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "La, walakin salatal jum'ah wal idain." Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Kita tambahkan tadi dari ucapan Harab Al-Kirmani. Beliau hidup di abad ke-3 Hijriah. Dalam kitab beliau As-Sunnah tadi beliau mengatakan, ya, al-jum'ah wal idan wal hajju ma'as sultan wa illam yakunu bararatan atqiya udulan. Salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin meskipun mereka bukan orang yang baik, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang adil. Selama pemimpin muslim, salat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Kita tambahkan lagi, masih dari kitab Aqidah Salaf, dalam kitab Ushulus Sunnah. Karangan siapa? Karangan siapa? Ushulus Sunnah? Banyak. Ya, ini kita baca Ushulus Sunnah Imam Humaydi, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, tapi bukan itu yang kita maksud. Ushulus Sunnah karangan Imam Ibn Abi Zamanin yang hidup di abad 4 Hijriah. Beliau juga mengatakan yang mirip dengan ucapan Imam Harab Al-Kirmani. Beliau mengatakan salatul Jum'ah wal Idain wa Arafah ma'a kulli amirin barran kana au fajiran. Salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, salat Arafah bersama pemimpin al-amir yang baik maupun yang jelek. Itu setiap generasi dari ulama-ulama salaf dalam kitab-kitab akidah jelas mengatakan salat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ana tambahkan lagi dari ulama abad kelima. Tadi abad 2, 3, 4, sekarang yang kelima. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya apa? Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Beliau mengatakan wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain ma'a kulli amirin baron kan au fajiran. Ashabul hadis Ahlus Sunnah berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek, yang adil maupun yang zalim. Masih kurang? Kalau kurang ya kebacut. Sudah, ya, 4 generasi ulama salaf dengan jelas mengatakan salat Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin itu bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka seandainya ada seorang anak diperintah oleh orang tuanya ikut selain akidah tadi, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Ini masalah akidah.
Ya, ini masalah apa? Pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Ya, tidak boleh apa? Ditaati. Bahkan kalau terlanjur sudah buka sebelum waktunya, artinya sudah membatalkan puasanya, kalau antum sekarang sudah sadar, antum paham, antum batalkan yang kemarin itu, ganti 1 hari lagi. Karena antum apa? Belum sempurna walitukmul iddata, belum apa? Ikmalul iddah, kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Ya, ini berkaitan dengan ucapan selamat hari raya. Kata sebagian para ulama, ya di antara Syekh Utsaimin dan yang lainnya, selama ya itu tidak ada unsur penyimpangan dalam lafadznya, sebagaimana kalau di Arab kula amin wa antum bi khair, kalau kita minal ail wal faid, selama di situ tidak ada unsur menyelisih syariat, ini termasuk urf, tidak ada masalah. Ya, meskipun yang afdal sebagaimana para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, wallahu ta'ala alam. Ya, kalau mau ini pertanyaannya, siapakah nama-nama sahabat yang sering nggak jelas ya, selain Muawiyah yang dicaci maki lah. Ya tadi Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar, Umar. Ya, kalau kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang paling sering ya Abu Bakar wa Umar. Ya, dan Utsman, Muawiyah, Aisyah, Hafsah, itu yang sering mereka apa jadikan bahan caci makian. Bahkan mereka kalau ya salam ketika salat nggak noleh kanan kiri, namun mereka menepuk ya lutut mereka dengan doa Allahumma al-ansanamai Quraisy. Ya, mereka punya istilahnya doa sapu jagat, Allahumma al-ansanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Maksud mereka Abu Bakar wa Umar. Ya, semoga laknat atas kelompok Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada. Jelas? Taib, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.